Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan tema Ayo memahami sejarah kebudayaan Islam. Di dalam bab 2 ini kita akan melihat bagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Kita lihat susunan dari atau kerangka peta konsep daripada dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah ini. Yang pertama, pola dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Yang kedua, usaha-usaha Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat Madinah melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Yang ketiga adalah peperangan Ghazawat Rasulullah SAW periode Madinah. Kemudian pelajaran atau ibrah yang dapat diambil dari usaha-usaha Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat Madinah melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Yang terakhir adalah meneladani semangat perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat di Madinah. Kita lihat pola dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Tahun ke-11 kenabian Nabi Muhammad SAW bertemu 6 penduduk Madinah, bercakap-cakap dan akhirnya mereka masuk Islam. Yang kedua, tahun berikutnya Nabi menemui 5 orang penduduk Madinah yang datang ke Mekah. Mereka bayat mengambil janji untuk melaksanakan ajaran Islam atau mengajak mereka masuk Islam. Selanjutnya, tahun ke-13 dari kenabian, Nabi bertemu 75 orang Madinah yang bayat kepada Nabi. Peristiwa ini dinamai bayat Saniyah atau bayat Al-Kubra. Kelompok-kelompok yang sudah bayat kepada Nabi menyebarkan ajaran Islam ke Madinah. Kaum Quraisy mengetahui dukungan yang datang dari penduduk Madinah, sehingga kaum Quraisy banyak melakukan intimidasi dan penganiayaan terhadap umat Islam di Mekah. Nabi Muhammad memerintahkan sebagian sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad, Abu Bakar, Ali masih berada di Mekah untuk melindungi keluarga dan umat Islam lainnya. Setelah menerima wahyu untuk hijrah, Nabi melakukan hijrah bersama Abu Bakar ditemani seorang penunjuk jalan. Nabi hijrah setelah selamat dari kepungan kaum kafir Quraisy yang akan membunuhnya. Pola dakwah Nabi Muhammad di Madinah berbeda dengan di Mekah. Di Madinah Nabi menerapkan pola dakwah bil hal, yaitu berdakwah dengan tindakan. Kaum muslimin lebih mudah mengikuti hal ihwal yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkah-langkah strategis yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan dakwahnya di Madinah adalah yang pertama, membangun masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali membangun masjid di atas tanah milik Suhail dan Sahil bin Nafi bin Umar bin Sa'labah. Masjid selain tempat ibadah juga digunakan untuk musyawarah, talabul ilmi, menuntut ilmu, menghimpun kekuatan dalam menghadapi musuh, mengatur siasat perang, dan lain-lain. Masjid menjadi markas umat Islam di Madinah dan penyebaran dakwah. Kemudian langkah kedua yaitu Nabi SAW melakukan menjalin persaudaraan antara kaum Ansar dengan kaum Muhajirin. Untuk memperkuat umat Islam, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum Ansar dengan kaum Muhajirin. Nabi mengumpulkan mereka dan menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membina persaudaraan dalam agama, sebagaimana tertuang dalam Al-Hujurat surat ke-49 ayat 10. Beberapa sahabat yang dipersaudarakan antara lain Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi,
Abu Bakar As-Siddiq dan Kharijah bin Zaid, Umar bin Khattab dengan Utsman bin Malik, Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit, dan lain-lain. Jalinan persaudaraan bertujuan agar Islam semakin kuat, terjalin sikap saling menolong antara kaum Muhajirin dan Ansar, Aus dan Khazraj. Kemudian langkah yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi SAW di Madinah adalah menggalang kerukunan. Tujuan menggalang kerukunan antara suku dan agama yang ada di Madinah atau Yasrib, dulu itu masih bernama Yasrib, supaya tercipta perdamaian dan keamanan. Di Madinah terdapat kaum Yahudi yang terdiri dari 3 suku besar, yaitu Quraiza, Nadir, dan Qainuqah. Terdapat pula kaum Nasrani dan kaum musyrik. Nabi Muhammad SAW merancang dan merumuskan peraturan yang memberikan rasa aman, perlindungan, kenyamanan, dan toleransi beragama penduduk Madinah. Rumusan dan peraturan tersebut dikenal dengan istilah Piagam Madinah. Kemudian langkah strategis yang keempat yang dilakukan oleh Nabi SAW di Madinah adalah membangun pasar. Nabi Muhammad SAW diyakini bahwa ekonomi merupakan pilar penting dalam kehidupan masyarakat. Orang-orang Yahudi sangat pandai dan lihai dalam bidang ekonomi, tapi mereka seringkali curang dalam berbisnis dan berniaga. Nabi Muhammad membangun pasar yang baru, bukan hanya lokasinya yang baru, tapi juga peraturan yang digunakan baru, yaitu peraturan syariat Islam. Lokasi pasar berada di sebelah barat Masjid Nabawi. Adapun usaha-usaha Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat Madinah melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Yang pertama, meningkatkan mutu pertanian dengan memperluas lahan pertanian dan meningkatkan fasilitas pendukungnya. Yang kedua, memanfaatkan harta-harta rampasan perang atau ghanimah untuk kesejahteraan rakyat, baik digunakan untuk modal berdagang atau yang lainnya. Membangun pasar yang islami yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dengan menerapkan peraturan Islam atau syariat Islam dari segi ekonomi. Kemudian memberdayakan harta jizyah dan yang diberikan oleh penduduk yang daerahnya telah mengikuti aturan Islam. Sebagian digunakan untuk modal usaha kaum muslimin dan menaikkan taraf hidup dan kesejahteraan. Memberdayakan harta zakat. Harta zakat menjadi kekuatan bagi kesejahteraan kaum muslimin. Selanjutnya, pelajaran yang dapat diambil dari usaha-usaha Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat Madinah melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Yang pertama, ekonomi merupakan sektor penting dalam menopang kehidupan manusia. Ajaran Islam menuntut umatnya agar mampu hidup mandiri dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Perlu diperhatikan aspek untuk kesejahteraan, mensejahterakan kehidupan bersama, keadilan dan kejujuran, usaha-usaha di bidang perekonomian yang telah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Di Madinah menjadi bakal untuk para pemimpin Islam setelah beliau mengelola perekonomian negara Islam. Selanjutnya, pentingnya mewakili jiwa wirausaha, semangat untuk memiliki dan membuka usaha sendiri dengan dasar agar lebih mudah mengejar karunia Allah di muka bumi sehingga mampu memberikan manfaat untuk semua. Peperangan pada masa Rasulullah SAW di Madinah. Yang pertama, kita lihat Ghazawat, itu peperangan yang langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW dalam upaya mempertahankan kehidupan harga diri umat Islam dari serangan kaum musyrikin Mekah dan kaum munafikin Madinah.
Peperangan dalam Islam bersifat merespon kejahatan-kejahatan musuh, bukan dimulai dari Nabi Muhammad SAW atau kaum muslimin terlebih dahulu. Peperangan yang langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW adalah Perang Badar. Itu terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Kemudian ada Perang Bani Salim, itu terjadi pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Dan Perang Uhud itu terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Perang Bani Mustalik Sya'ban tahun kelima Hijriah. Perang Khandak atau Al-Azab, Perang Bani Quraiza Syawal tahun kelima Hijriah. Ini beberapa peperangan yang dilakukan oleh Nabi SAW di Madinah. Kemudian bagaimana kita meneladani semangat perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat di Madinah? Yang pertama, memiliki keyakinan yang kuat akan datangnya pertolongan Allah. Yang kedua, tolong-menolong dalam kebaikan dan kebenaran, kerja keras, cerdas, dan sungguh dalam menggapai cita-cita, jujur dan adil. Kesimpulan atau penutup daripada pembahasan kali ini, yang pertama kita lihat ada tahun ke-13 kenabian, Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, langkah-langkah Nabi Muhammad SAW dalam melakukan dakwah periode Madinah, membangun masjid, menjalin persaudaraan, menggalang kerukunan, membangun pasar. Nabi Muhammad SAW berhasil mempersatukan kaum muhajirin dan ansar dengan ikatan akidah Islam, melalui hubungan persaudaraan dan perkawinan, juga melalui kerjasama ekonomi dan perdagangan. Peperangan yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW adalah Perang Badar, Perang Khandak, Perang Uhud, Perang Bani Mustalik, dan Perang Bani Quraiza. Adapun usaha-usaha yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan, di antaranya dengan meningkatkan mutu dan memperluas lahan pertanian, memberdayakan harta jizyah, harta zakat, dan ghanimah. Itulah periode Islam